Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya kembali akan memberikan panduan singkat mengenai pelacakan dari kontak ataupun kontak tracing untuk kasus COVID-19, terutama untuk kita para petugas yang bekerja di Rumah Sakit Permata Cibubur. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan atau mengingatkan kembali ke teman-teman apa sih yang dikatakan kasus konfirmasi. Kasus konfirmasi di sini yaitu seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium yaitu RT-PCR, baik memiliki gejala atau tidak bergejala. Ya, itu yang dikatakan kasus konfirmasi. Saya ulangi lagi bahwa kasus konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 yang dibuktikan dengan hasil laboratorium atau PCR, baik dia memiliki gejala ataupun tidak bergejala. Kemudian kalau kasus probable apa sih gitu ya? Kalau kasus probable itu adalah kasus suspek dengan infeksi saluran pernapasan atas berat atau ISPA. Ya, jadi sudah ada infeksi di saluran pernapasan atas yang berat. Atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan mengenai COVID-19. Dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium PCR-nya. Atau termasuk yang tidak ada hasil pemeriksaan laboratorium. Itu yang dibilang kasus probable. Jadi kalau saya ulangi, kasus probable adalah kasus suspek dengan infeksi. Jadi sudah ada dengan gejala, yaitu infeksi saluran pernapasan atas yang berat. Atau sampai meninggal. Dengan gambaran klinis COVID-nya itu sangat-sangat jelas. Dan belum ada hasil laboratorium atau hasil dari PCR-nya. Nah, kita masuk dalam kontak erat. Kalau kontak erat sendiri adalah seseorang yang kontak dengan kasus konfirmasi atau probable, ya. Jadi dikatakan kontak erat kalau dia kontak dengan orang yang ada kasus konfirmasi atau dengan kasus probable sejak 2 hari sebelum hingga 14 hari setelah timbul gejala klinis. Yang pertama, memiliki kontak fisik atau berada kurang 1 meter selama 15 menit atau lebih. Yang kedua, berada di lingkungan tertutup yang sama, berada di lingkungan tertutup yang sama untuk jangka waktu yang lama. Biasanya ini untuk rekan kerja kita yang bekerja dalam satu ruangan yang sama. Atau hadir di pertemuan rapat gitu ya, di tempat-tempat pertemuan yang memakan waktu cukup lama di satu ruangan yang lebih dari 15 menit. Atau kita menggunakan alat transportasi atau kendaraan yang sama. Kemudian yang ketiga, mengunjungi kasus. Orang yang mengunjungi kasus baik di rumah ataupun di fasilitas layanan kesehatan. Mungkin kita besuk seperti kita anggap itu kerabat kita, keluarga kita gitu ya, kita datang berkunjung. Ini termasuk dengan kontak erat. Kemudian yang keempat, orang atau fasilitas umum yang dikunjungi kasus. Orang atau fasilitas umum yang benar-benar dikunjungi kasus atau pasien yang memang atau orang yang sudah COVID, terkena COVID ya, yang sudah kasus konfirmasi atau probable. Kemudian yang kelima, ini adalah petugas kesehatan yang kontak tanpa menggunakan APD standar. Ya, yang kelima adalah petugas kesehatan yang kontak tanpa menggunakan APD standar. Kita tahu bahwa di Rumah Sakit Permata Cibubur untuk APD kita sudah ada sesuai dengan zonasi. Jadi nanti teman-teman tolong lihat kembali zonasi saya di mana, merah, kuning, atau hijau, APD yang harus saya gunakan apa. Ya. Kemudian yang keenam, kontak dengan jenazah kasus konfirmasi atau probable tanpa menggunakan APD yang sesuai. Ya, jadi ini yang harus kita lebih jelas lagi. Jadi kalau misalnya, apakah saya masuk dalam kriteria kontak erat, teman-teman harus lihat kembali. Ya, yang dikatakan kontak erat adalah kita ada kontak dengan pasien atau dengan orang yang kasus konfirmasi. Tadi kita kalau bilang kasus konfirmasi adalah orang yang memang dengan COVID. Memang dia dibuktikan adalah bahwa pasiennya memang dengan COVID-19 dibuktikan dengan hasil PCR.
atau dengan kasus probable yang memang dengan pasien ini dengan infeksi saluran pernapasan atas yang berat atau sampai dengan meninggal dan dinyatakan cenderung arahnya adalah ke COVID-19. Itu yang kita katakan kontak erat. Tapi itu belum cukup. Kita kontaknya sejak 2 hari sebelum sampai 14 hari setelah timbul gejala klinis. Kita harus jadi coba untuk mengingat. Nah, saya ulangi lagi, apa aja sih? Berarti yang pertama kita harus tahu bahwa orang yang memiliki kontak fisik atau berada kurang dari 1 meter selama 15 menit atau lebih. Kemudian yang kedua, kita tuh berada di lingkungan tertutup yang sama atau jangka waktunya lama. Mungkin dengan rekan kerja kita yang dalam satu ruangan yang sama, atau kita mengikuti rapat dengan orang yang setelah itu kita tahu bahwa ternyata dia dengan kasus konfirmasi. Atau menggunakan alat transportasi yang sama, kendaraan yang sama. Ya, ternyata setelah kita ingat-ingat, saya 2 hari yang lalu, saya naik motor bareng nih, gitu kan, ternyata dia kasusnya terkonfirmasi bahwa dia dengan COVID. Itu yang termasuk dalam kontak erat. Kemudian, orang atau fasilitas umum yang dikunjungi oleh kasus. Jadi kita tahu, ini hasilnya dia ternyata swabnya positif loh. 2 hari yang lalu dia datang loh ke tempat kita. Ya, atau kita makan bareng di fasilitas umum gitu ya. Tapi kalau kurang, harus dia lebih dari 15 menit dan jarak kita adalah kurang dari 1 meter. Jadi jangan sampai orangnya cuma numpang lewat doang, kita anggap itu kontak erat, itu juga enggak. Ya. Kemudian yang keenam, kontak dengan jenazah kasus konfirmasi. Ya, nomor 5 ini jelas banget, petugasnya ada kontak, tapi kenapa dia kontak tanpa menggunakan APD yang lengkap? Jadi kita juga harus mengingat, saya waktu ketemu sama si A yang swabnya positif itu, apakah saya pakai APD saya lengkap? Apakah saya sempat menurunkan masker saya? Itu harus diingat-ingat kembali. Ya. Nah, setelah kita merasa bahwa apakah saya masuk dalam kontak erat atau tidak gitu ya. Selanjutnya adalah, nah di sini perlu kami informasikan bahwa sekarang di Rumah Sakit Permata Cibubur kita sudah ada yang namanya tim tracing. Ini sudah di SK-kan. Nah, tugas tim tracing ini adalah nanti yang akan memandu semua teman-teman ataupun petugas yang merasa ada kontak erat dengan kasus ya terkonfirmasi maupun kasus probable. Ya, kalau tadi kita di awal bicara apa sih yang dibilang kasus probable, apa sih yang dibilang kasus konfirmasi, apa sih yang dikatakan kontak erat. Nah, kalau teman-teman sudah kayaknya saya masuk dalam kriteria tersebut, silahkan teman-teman bisa menghubungi kami yang ada di tim tracing. Di sini saya katakan bahwa di tim tracing ini ada Mas Junaidi, ada Pak Slamet, ada Mas Ilham, dan ada saya sendiri. Jadi silahkan teman-teman boleh menghubungi atau memberitahukan ke kami. Ya, di sini sudah ada SK-nya, jadi teman-teman sudah paham, udah nggak bingung lagi kalau kenapa-napa, silahkan menghubungi kami. Kemudian di sini saya akan berikan bagan atau pelacakan kontak. Ini juga untuk membantu teman-teman. Jadi di awal adalah jika ada pasien ataupun petugas kita yang memang dengan kasus probable ataupun kasus terkonfirmasi, maka akan dilakukan identifikasi kontak. Ya, jadi pada saat kita ngerasa kemarin gitu ya ada pasien dengan atau kita tahu dia dengan swabnya positif atau kita tahu teman kita ada yang positif gitu ya. Nah, itu nanti akan diidentifikasi yang kontaknya. Jadi dia kontak dengan siapa saja gitu ya, atau perawat atau petugas ini kontak nggak dengan pasien-pasien tersebut. Nanti setelah diidentifikasi, saat diidentifikasi nanti teman-teman akan ada mengisi yang namanya form PE dan form kontak erat. Kemudian nanti oleh tim tracing akan dilakukan evaluasi kontak. Saat kami mengevaluasi, di sini kami akan menanyakan kembali apakah teman-teman termasuk yang kontak erat tadi itu, ya. Apakah masuk dalam yang kontak erat. Kemudian nanti oleh tim tracing akan ditentukan. Jadi nama-namanya, orang-orangnya siapa saja yang kontak, kemudian akan kami rapatkan, lalu kemudian yang kontak erat ini akan kami hubungi.
Setelah kami hubungi, kami akan memberitahukan jadwal kapan akan dilakukan swab. Nah, di sini sambil menunggu swab, maka orang atau petugas yang kontak erat tersebut akan dilakukan isolasi mandiri sambil menunggu hasil swabnya. Ya. Nah, di sini nih yang kita perlu ketahui, teman-teman. Pada saat teman-teman dijadwalkan swab, sambil menunggu hasil swab, kan teman-teman semua dalam kondisi isolasi mandiri. Nah, selama di isolasi mandiri, jika teman-teman memiliki gejala, ya, ada gejala entah itu batuk, pilek gitu ya, maka teman-teman akan dilakukan pemantauan harian oleh kami, oleh tim tracing. Jadi begitu ada keluhan atau muncul gejala, maka akan kami daftarkan, akan kami buat perjanjian untuk dilakukan telemedicine. Tetapi jika selama masa isman sambil menunggu hasil swabnya datang atau keluar, itu tidak ada gejala, maka tetap akan ditunggu dari hasil swab itu keluar. Kalau hasil swabnya keluar dan ternyata hasilnya negatif, maka teman-teman boleh bekerja atau beraktivitas seperti biasa, tapi setelah 2 kali swab ya, setelah 2 kali swab. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang sudah timbul gejala nih, gitu ya? Timbul gejala, hasil swabnya belum ada. Tadi saya katakan akan dilakukan telemedicine. Nanti dokternya akan menginfokan, mungkin akan memberikan terapi, atau mungkin akan ditambahkan lanjutan pemeriksaan penunjang lainnya, mungkin radiologi ataupun laboratorium, itu nanti tergantung dari hasil telemedicine. Nah, ketika hasil swabnya keluar, ya, setelah hasil swabnya keluar, jika hasilnya positif, maka teman-teman akan dilakukan diisolasi, ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan berkoordinasi dengan human capital. Nah, kalau hasilnya negatif setelah 2 kali di swab negatif, maka itu akan dilakukan, petugas boleh melakukan aktivitas kembali seperti biasa. Ya, jadi kalau dari bagian pelacakan kontak ini, yang harus dipahami oleh teman-teman, yang pertama adalah pada saat teman-teman merasa ada kontak dengan kasus konfirmasi ataupun dengan kasus probable, maka teman-teman lapor kepada tim tracing. Ya, kalau sudah lapor kepada tim tracing, maka kami akan melakukan evaluasi terhadap teman-teman yang merasa kontak erat. Setelah kami evaluasi, kami akan menghubungi teman-teman kembali untuk dijadwalkan swab. Nah, sambil menunggu swab, sambil menunggu hasil swab, maka teman-teman akan dilakukan isolasi mandiri. Selama isolasi mandiri, selama teman-teman menunggu hasil swab, jika tidak ada gejala ataupun teman-teman ada gejala, maka kami akan melakukan telemedicine. Akan kami hubungi dokternya untuk melakukan telemedicine. Kemudian, jika hasil swabnya sudah keluar dan teman-teman tidak ada gejala dan hasil swabnya setelah 2 kali dilakukan swab hasilnya negatif, maka teman-teman boleh bekerja kembali. Tetapi jika hasilnya positif, maka teman-teman akan dilakukan isolasi. Ya, mungkin itu dulu yang teman-teman lebih jelas. Selanjutnya, kalau misalnya memang di sini kami tekankan kembali bahwa untuk telemedicine ini nanti juga akan ada jadwal yang disiapkan oleh teman-teman human capital pada saat hasil swabnya sudah menunjukkan atau hasil swabnya positif. Itu nanti untuk telemedicine selanjutnya juga akan berkoordinasi dengan human capital. Jadi kalau tim tracing nanti kerja kami adalah, atau yang kami lakukan adalah memantau teman-teman selama mungkin kalau hasil rapidnya reaktif sambil menunggu hasil swab. Jadi di sini kita akan terus berkoordinasi. Tim tracing akan melakukan pemantauan setiap harinya, ya. Nah, selanjutnya ini ada formnya. Ada form PE dan form kontak erat. Ini juga ada di link, ya. Jadi nanti bisa lewat online. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya tulis secara manual. Oke. Nah, ini adalah form PE-nya. Mungkin kalau teman-teman yang sudah pernah mengisi sudah paham cara mengisinya. Intinya adalah nanti akan ada yang mewawancarai baik itu dokter maupun dari
dokter spesialis maupun dari dokter umum yang akan membantu mengisi, menanyakan kepada teman-teman. Nah, kemudian ini adalah formulir pemantauan harian. Ini nanti yang akan dilakukan oleh tim tracing kepada teman-teman. Kami akan melakukan pemantauan harian kepada teman-teman yang menunggu hasil swab-nya keluar. Begitu hasil swab-nya keluar, kemudian swab-nya ternyata positif, maka pemantauan selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim atau dari human capital. Ya. Nah, ini yang terakhir. Jadi di sini kesimpulannya adalah untuk pelacakan kontak fasilitas kesehatan, ini ada terbagi dua. Kontak yang spesifik sesuai tempat dan cara mengidentifikasi kontak. Kalau kita bicara kontak yang spesifik sesuai tempat, yang pertama tenaga kesehatan. Staf yang berkontak langsung dengan seorang pasien COVID-19 di mana APD tidak dipatuhi dengan ketat. Kemudian yang kedua, setiap orang yang berada di ruang tunggu atau lingkungan tertutup lain yang berfungsi setara pada waktu yang sama dengan pasien COVID-19 harus didaftar sebagai kontak. Kemudian yang ketiga, setiap orang dalam jarak 1 meter dari pasien COVID-19 di bagian rumah sakit manapun selama lebih dari 15 menit itu dikatakan kontak. Perbedaan cara mengidentifikasi kontak. Yang pertama, identifikasi semua anggota staf yang kontak langsung dengan pasien COVID-19 atau yang mungkin telah berada dalam jarak 1 meter dari pasien COVID-19 tanpa APD. Kemudian yang kedua, jalankan penilaian risiko lokal untuk menentukan apakah jenis-jenis paparan lain dapat menjadi relevan. Contohnya adalah fasilitas tempat makan bersama. Ini menjadi kesimpulan kita hari ini. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, untuk petugas-petugas kita yang ada di Rumah Sakit Permata Cibubur, panduan ini semoga bisa digunakan untuk kita semua, dan hal ini adalah hal-hal baru yang kita akan terus akan melakukan, menerima masukan-masukan dari teman-teman sehingga ini tidak baku. Ini mungkin bisa terjadi perubahan-perubahan karena ini kita mulai dari awal, jadi walaupun seperti ini keadaannya, tapi harapan kami di sini adalah semua teman-teman mau aktif untuk memberikan informasi kepada kami, sehingga memudahkan kami untuk men-tracing teman-teman yang kontak, sehingga lebih terarah alurnya nantinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selamat siang.